Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari progres capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya saya doakan sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini kita kembali lagi untuk bersama-sama melihat dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan di kesempatan sore ini. Ya, kita langsung saja menuju ke area tribun tikungan ke-16 menuju ke gardu PLN. Sebenarnya kita perhatikan di sini ya, untuk pengerjaan lanjutan sudah terlihat untuk penggalian model dari pondasi tribun yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 ini sama ya, di tikungan ke-15 menuju ke-16 sana. Artinya untuk tribun yang akan dipakai di bagian tikungan 15 sampai ke-17 ini adalah tribun import tersebut. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat dari hasil pengerjaan baik di area tribun sisi sebelah kanan maupun pengerjaan lanjutan di bagian VIP Village atau Deluxe Class, kita akan perhatikan di sini untuk gardu PLN. Ya, area PLN di sini seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pemasangan di bagian kabel-kabel. Tentunya dirakit di sini ya. Semuanya nanti akan disalurkan menuju ke bagian belakang pedok maupun ke seluruh penjuru yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan atau kondisi di sore hari ini ya, jelang lembur di sirkuit Mandalika. Seperti yang kita lihat di sini untuk perakitan panel-panel modular akan segera kita lihat juga, di mana nanti akan dipergunakan sebagai fasilitas lainnya untuk menunjang dari kegiatan balapan yang akan kita adakan di MotoGP Maret 2022 ini. Di sini kita terbang agak rendah sedikit untuk melihat dari capaian pengerjaan di belakang pit building. Untuk pengecoran yang kita lihat kemarin ya, ada bunga-bunga atau tempat di sini, dan sekarang sudah dicor secara menyeluruh untuk logistik nantinya menuju ke bagian pedok atau garasi seperti itu. Ya, seperti yang kita ketahui untuk pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika tetap berlangsung ya, kendati kasus Omicron di tanah air terus meningkat. Sandiaga mengatakan perhelatan MotoGP 2022 merupakan sinyal kepada dunia tentang kesiapan Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional ini. Ya, dengan menyiapkan dan menerapkan travel bubble dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian ya terhadap pembalap, kru, ofisial termasuk petugas-petugas yang terlibat pada MotoGP ini, ujar Sandiaga. Ya, selain itu akan dilakukan pengetatan testing dan tracing serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Juga diperlukan kolaborasi dengan otoritas terkait. Selain itu, kami juga mendorong agar seluruh pihak, tidak hanya panitia ya, tapi juga calon penonton, agar bekerja lebih keras memperketat protokol kesehatan dan mempercepat vaksinasi, imbuh Sandiaga Uno. Terutama bagi Nusa Tenggara Barat selaku tuan rumah, agar capaian vaksin dosis 1 mencapai 100% dan dosis 2 di atas 70% agar dapat mengurangi potensi penyebaran varian Omicron ini. Ya, jadi tidak hanya di trek lintasan atau zona sirkuit Mandalika, untuk persiapan segala sektor juga terus dilakukan untuk evaluasi lebih lanjut terkait masalah COVID maupun varian baru yang saat ini menjadi ancaman dunia tentunya. Tapi di sini kita akan memperketat dan terus akan melakukan yang terbaik supaya semuanya bisa lancar ketika ajang balapan MotoGP nantinya. Amin ya, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut menuju ke VIP Village atau Deluxe Class, di mana di sini untuk area parkir di belakang ini sudah dilakukan penghamparan untuk lapisan subbase atau material agregat dihamparkan di sini di bagian permukaannya. Ya, ini habis hujan tadi ya, dan saat ini juga masih mendung. Mudah-mudahan saja tidak hujan seperti itu. Dan kita akan melihat untuk hasil capaian pekerjaan di Tribun Deluxe ya, Deluxe Class yang berada di sini seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan di sore menjelang lembur ini.
Para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk persiapan lembur. Nah, ini sudah sore, jadi memang terlihat di sini para pekerja tidak begitu banyak. Karena memang akan lanjut untuk lembur nantinya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di sini. Ya, untuk deluxe class yang ada di sini, seperti yang kita perhatikan bersama-sama, tinggal lanjutan di bagian depan sana. Kita akan maju ke sana untuk melihat dari capaian pengerjaan sejauh ini yang didapatkan di sore hari ini. Ya, seperti kita perhatikan sedikit lagi akan tersambung untuk pemasangan tiang-tiang yang ada di sini atau kerangka-kerangka baja yang dipakai di sini untuk tribun VIP Village. Nah, ini ya, untuk material-material tentunya terus didatangkan. Seperti yang kita perhatikan di sini, pemasangan juga terus berlangsung sampai sore hari ini menuju ke titik depan ini. Kita doakan saja semoga untuk pengerjaan di tribun VIP Village atau deluxe class ini bisa tertuntaskan di bulan Februari mendatang, sehingga para penonton yang sudah membeli tiket ini akan bisa duduk dengan nyaman untuk menyaksikan aksi balapan. Begitu juga untuk penutupan di depan ini ya, atau pengecoran dilakukan di bagian teras depan kalau kita perhatikan bersama-sama, maupun di bagian sistem drainase di depan sana akan ditutup kalau kita lihat bersama-sama dari modelnya ya, supaya saja nanti tidak langsung melihat ke bawah, jadi ada aliran air ya, ditutup supaya terlihat lebih rapi. Dan di sini untuk capaiannya bisa kita perhatikan cukup cepat ya, para pekerja melanjutkan pemasangan kerangka untuk atap di bagian deluxe ini. Jadi optimis tentunya untuk pegelaran MotoGP di fasilitas yang saat ini masih dikebut seperti tribun maupun pengerjaan lanjutan terus berlangsung, tidak hanya siang hari tapi malam hari juga lembur untuk menuntaskan dari pengerjaan mereka. Oke, di sini kita kembali ke sisi kanan trek lurus dari tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pondasi dasar di sini sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan pengerjaan di bagian sistem drainase di depan sana. Ya, untuk alat ekskavator sudah menurunkan tadi alat-alat berat yang ada di sana, maupun persiapan lanjutan di belakang ini seperti yang kita lihat. Dan jalur nanti menuju ke tunnel juga akan segera diperbaiki ya, dilanjutkan untuk pengerjaan supaya terlihat lebih siap. Ya, kita akan maju ke depan untuk melihat kondisi yang ada di sisi sebelah depan sana atau belakang kalau kita dari sini. Seperti yang kita perhatikan untuk tunnel juga sudah siap semuanya ya. Nanti ini akan menjadi jalur pintu masuk apabila kita menonton di premium grandstand yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus maupun di tikungan pertama ya. Nah, jadi di sini jalurnya nanti dan akan terkoneksi menuju ke pejalan kaki nanti di bagian belakang ini. Ya, kita akan lihat untuk hasil dari pengerjaan yang didapatkan. Nah, ini sudah tercor secara menyeluruh menuju ke belakang sampai sambungan menuju tikungan ke-17. Coba kan kita perhatikan ya. Jadi cukup cepat sekali ya, gercep sekali para pekerja melanjutkan aktivitas pengerjaan yang bisa kita pantau di sore hari ini. Ya, tinggal beberapa bagian saja akan dituntaskan untuk penyelesaian pengecoran secara menyeluruh. Insya Allah malam ini akan dilembur, maka besok pagi akan tuntas untuk fondasi dasar yang masih tersisa di sini untuk pengecoran sampai di belakang sana. Ya, untuk para pekerja di sini, walaupun ini sudah waktunya mau rehat, tapi mereka masih bekerja di situ ya. Tanggung karena material semen sudah dihamparkan, jadi mereka terus melakukan untuk pemerataan perapian di bagian fondasi dasar tribun yang ada di sini. Ya, di sini seperti yang kita lihat, tinggal sedikit lagi di bagian belakang ini kalau kita lihat bersama-sama. Nah, ini saja ya. Jadi ini malam nanti akan dikerjakan untuk menuntaskan area tribun sisi sebelah kanan. Luar biasa, mantap sekali. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari trek lurus menuju ke depan pit building atau pedok area. Seperti yang kita lihat semuanya sudah sip untuk pengerjaan lanjutan di bagian pit building ya. Tinggal untuk diisi saja nanti oleh material logistik para pembalap. Jadi sore hari ini kita akan lihat keseluruhan lintasan buat kalian semua untuk melihat persiapan jelang lembur ini, baik pengerjaan di area tribun sisi sebelah kanan tikungan pertama menuju tikungan kedua maupun tikungan keempat menuju tikungan ke-5 sampai 6 ya. Dan begitu juga untuk pengerjaan di Bukit 360 maupun di keseluruhan. Kita akan sama-sama perhatikan. Ya, di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk rumput-rumput yang berada di pinggir trek semuanya tumbuh dengan bagus ya.
Karena saat ini musim hujan terus melanda di sirkuit Mandalika, tapi 2 hari belakangan alhamdulillah ya cuacanya bagus sekali, tapi tadi sempat diguyur sedikit tapi tidak begitu lebat. Dan di sini kita akan menuju ke tribun VVIP yang diperuntukkan untuk tamu negara seperti yang kita perhatikan di sini. Untuk pengerjaan lanjutan di bagian belakang sudah selesai dikerjakan. Tinggal untuk sedikit perbaikan atau pemolesan di sini. Pengecatan juga rencana akan dilanjutkan supaya terlihat lebih indah untuk tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama yang ada di sini. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi dan situasi dari hasil pengerjaan di tribun sisi sebelah kanan yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat di sini untuk pemadatan sudah didapatkan, maka dari itu tinggal lanjutan untuk pengerjaan pembetonan. Kita akan lihat di sini ya, besok atau lusa sudah siap untuk dibeton. Di bagian permukaan yang sudah didapatkan hasilnya yaitu pemadatan. Begitu juga di tikungan ke-4 menuju ke-5 di depan sana sudah dilanjutkan untuk pemadatan dan tinggal untuk pembetonan saja. Jadi untuk fasilitas penunjang seperti tribun ini segera akan kita saksikan bersama-sama. Setelah selesai untuk pembetonan maka tinggal dilanjutkan untuk perakitan di bagian kerangka atau material-material yang akan dipasang. Ya, seperti yang kita lihat di sana pengerjaan masih terus berlangsung di area tribun tikungan ke-4 menuju ke-5 sampai ke-6 dan menuju ke tunnel kedua. Ya, alat-alat berat terus dilanjutkan untuk pengerjaan jelang lembur juga. Jadi di semua titik akan dilanjutkan ya untuk pengerjaan ekstra supaya semuanya bisa terselesaikan. Ya, untuk material-material yang akan digunakan tentunya sudah disiapkan seperti material import untuk tribun yang dikirim dari Prancis, Jepang, dan Cina juga ya. Nanti akan dipasang di bagian tribun yang sudah dilakukan pengecoran, model pondasi dasarnya berbeda. Ya, ada teman yang bertanya juga di bagian tikungan ke-16 menuju ke 15 menuju ke 16 tersebut. Di sana ada pembongkaran. Itu bukan pembongkaran ya, tetapi penyesuaian untuk pondasi dasar model untuk tribun tersebut. Ya, jadi di tikungan ke-15 menuju ke 16 sampai 17 dan begitu juga di tikungan atau di bagian sebelah kanan trek lurus itu semua import yang akan dipakai ya. Jadi untuk menyesuaikan dari kondisi tersebut diperbaiki sedikit ya untuk cor yang sudah dilakukan atau dituangkan tersebut. Dibuatkan pondasi ada tempat tiang nantinya. Jadi maka dari itu teman-teman banyak yang bertanya kenapa dibongkar, bukan dibongkar ya. Itu perbaikan pembuatan tiang seperti itu. Ya, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian pengerjaan di trek lintasan dari tikungan ke-8, 9 menuju ke 10 maupun pengerjaan lanjutan di Bukit 360 yang saat ini masih terus dilanjutkan pengerjaan di bagian pondasi dasarnya. Ya, kita di sini dulu di bagian sisi timur untuk melihat di bagian ini untuk pengerjaan sampai saat ini jelang lembur terus dilakukan aktivitas pengerjaannya. Ya, seperti ini ya. Jadi aktivitas di siang tadi sampai sekarang hasilnya bisa diperhatikan. Ada beberapa tiang yang sudah dicor di sini. Tadi siang kita lihat masih material-material besi yang dirakit dan sekarang sudah tampak jelas dari video udara kita ya. Untuk hasilnya cukup cepat ya. Begitu juga di bagian sisi depan atau sisi sebelah barat ini ya. Kita bisa perhatikan putar sedikit ya. Jadi di sini sudah dilakukan pembongkaran untuk backcasting yang melapisi di bagian pondasi dasar. Nah, ini ternyata sudah dicor ya dan sudah siap sekali, sudah menunjukkan perubahan. Begitu juga untuk di bagian sebelah depan ini.
Di sini juga akan terus dilanjutkan nantinya ke bawah sedikit ya, bisa dilihat model tempat nanti untuk tiang dan sebagainya akan dicor secara menyeluruh biar kuat untuk atas bukit yang ada di sini, atau bisa dikatakan observation deck sama di bukit tikungan pertama tersebut. Nanti dindingnya pakai kaca ya, maupun atapnya kita belum tahu persis modelnya seperti apa. Nanti kita akan cari informasi lebih lanjut supaya teman-teman tidak penasaran ya. Sama kita juga masih penasaran ini karena memang itu rahasia perusahaan, tidak boleh diekspos terlebih dahulu sebelum ada izin. Oke, kita bisa melihat di sini untuk keindahan di depan pantai Novotel ya, atau Seger, atau di sini di prosesnya di depan lintasan tikungan ke-10. Luar biasa sekali untuk Laguna ini. Nanti akan ditata untuk Laguna juga akan dipergunakan sebagai sport water seperti rancangan pertama dulu, tapi kita akan terus pantau, mungkin nanti akan dibuat atau dikeruk supaya lebih indah kelihatan di sini ya. Bagus sekali untuk kita main sport water di sini. Ada ski dan lain-lain, nanti luar biasa ya, langsung terhubung ke pantai. Dan di sini kita mundur kembali. Seperti yang kita lihat untuk pengerjaan lanjutan di bagian fasilitas lainnya seperti hotel juga terlihat di sana ya. Hotel Palman tadi kita lihat di video udara kita. Ya, kita kembali ke tikungan ke-12 menuju ke 13 dan seterusnya. Kita akan lihat di sana untuk aktivitas capaian pengerjaan di sore hari ini di tikungan ke-13, 14 maupun di bagian keseluruhan. Jadi seperti inilah kondisinya ya di sirkuit Mandalika pada sore hari ini. Kita bisa bagikan buat kalian semua untuk melihat dari hari demi hari persiapan lanjutan pengerjaan untuk area tribun maupun fasilitas penunjang lainnya, yaitu pembangunan jalan provinsi yang saat ini sudah mulai siap untuk lanjutan penghamparan sabes. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke tikungan ke-13 sebelah dalam. Seperti yang kita lihat di sini untuk hasil capaian pengerjaan sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Pengecoran maupun persiapan lanjutan di bagian pengoreksian untuk sistem drainase di depan maupun di belakang ini sudah menunjukkan kemajuan ini. Ya, di sore hari ini untuk truk molen masih standby, tentunya tanggung ya, karena memang material semen masih berada di truk tersebut ditumpahkan dan nanti lanjut untuk lembur malam. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di sistem drainase yang berada di tikungan ke-15. Ini merupakan sistem drainase ya, bukan jalur optik. Karena seperti yang kita perhatikan nanti untuk jalur depan drainase tribun akan tersambung ke sini ya. Tadi sempat kita bertanya juga sama teman kita di sana. Ya, perlu diketahui juga buat teman-teman semuanya bahwa PT yang mengerjakan di sini ada 4 PT, ada PP, Wika ya, ada BRL juga, dan ada juga Motif 1. Jadi mereka mempunyai bagian-bagian tersendiri seperti itu. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk tikungan ke-14 menuju ke-15 dan 16 sudah terlihat nampak bagus sekali di sore hari ini ya, perubahannya sangat cepat sekali. Ya, di sini kita lihat sedikit untuk tikungan ke-14 menuju ke-15, begitu juga Westgate, semuanya sudah siap ya, jalur parkir dan untuk bahu jalan sisi kiri dan kanannya, pembuatan untuk tempat penempatan taman maksud kita sudah dilanjutkan penataan. Dan di sini tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita lihat tadi ya. Kita sempat bilang sama teman-teman semua kenapa dibongkar. Seperti yang kita jelaskan bahwa di sini akan digunakan untuk tribun import tersebut, maka digunakan atau dibuatkan pondasi dasarnya atau tempat tiangnya seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Kita terus pantau dan terus berdoa. Semoga saja untuk pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika ini semuanya berjalan aman, lancar, terkendali hingga tertuntaskan. Ya, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata ya, sampai di sini saja perjumpaan kita. Untuk itu sampai di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.